ini kita akan melanjutkan materi pelajaran. Desi akan mengajak kalian Jimmy di minggu depan ya. Jadi tugasnya juga minggu depan. Kalian fokus hari ini mempelajari dulu secara mandiri materi hari ini, yaitu tentang hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus. Desi harap kalian masih mengingat materi-materi sebelumnya yang berhubungan dengan kegiatan gereja, yang berhubungan dengan gereja itu apa, gereja yang mengikuti teladan para rasul berdasarkan pengalaman mereka masih bersama Yesus pada waktu itu. Ya. Kemudian kalian juga perlu masih mengingat Sesi pernah mengajak kalian mendiskusikan tentang berbagai macam peristiwa yang kita peringati ya dalam kalender liturginya gereja Katolik. Jadi perjalanan hidup gereja terlebih para rasul pada waktu itu yang mengalami kisah bersama Yesus, kemudian akhirnya Yesus menderita sengsara, wafat, kemudian mereka ketakutan, kemudian Yesus bangkit, seperti itu ya teman-teman, sampai pada akhirnya Yesus naik ke surga dan turun pada hari Pentakosta. Nah, itu harus menjadi pedoman utama karena kita meneladan mereka sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah persekutuan. Kalian tentu masih ingat, berdasarkan peristiwa Pentakosta, setelah para rasul berani bersaksi, Petrus memberi kesaksian, Petrus memberi pengajaran, banyak orang yang memberikan diri dibaptis. Dan mereka itu disebut gereja sebagai persekutuan. Nah, kita adalah gereja juga yang tergabung dalam persekutuan itu. Maka sekali lagi, tema kita hari ini, hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus, berarti hidup kita sebagai anggota gereja, anggota persekutuan yang sudah dibaptis. Berarti, karena kita sebagai sebuah persekutuan, dan persekutuan kita ini dibangun oleh para rasul yang mengimani Roh Kudus, mengimani Yesus, mengimani Allah Bapa, maka hidup kita pun harus selalu dijiwai Roh Kudus. Ya. Nah, minggu lalu sudah ada materi tentang Roh Kudus yang turun pada para rasul. Kemudian Roh Kudus memberikan aneka karunia kepada para rasul. Masih ingatkah kalian karunia itu apa saja? Karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk menasehati, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar. Jadi banyak sekali aneka karunia yang diberikan oleh Roh Kudus, yang diberikan oleh Allah kepada para rasul. Dan tentunya kita juga hayati bahwa karunia-karunia itu juga dimiliki oleh gereja zaman sekarang. Berarti dimiliki oleh kita juga, gitu ya. Kalian juga sudah berdoa kan minta 7 karunia Roh Kudus, masih ingat ya? Nah, kita pun selalu meminta karunia dari Roh Kudus supaya bisa melengkapi apa sih yang bisa kita lakukan untuk gereja. Gitu. Nah, jadi Desi harap kalian juga ingat tentang konsep yang dibuat oleh Rasul Paulus tentang gereja sebagai anggota tubuh. Ya, ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Nah, sebagai sebuah kesatuan tubuh, kita saling membutuhkan, kita saling melengkapi, meskipun kemampuannya berbeda-beda. Tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat. Tetapi dari perbedaan tugas itu, perbedaan peran, perbedaan kemampuan itu bisa saling melengkapi sehingga kita bisa mencapai suatu tujuan. Misalnya seperti itu. Nah, makanya hari ini kita belajar dari prinsip kerjasamanya semut, ya. Jadi yakin kalian juga sudah melihat semut-semut itu yang bekerja sama mencapai tujuan bersama. Ingat kalau kerjasama pasti tujuannya sama. Dan dalam kerjasama kalian harus selalu mengingat, pasti ya, karena kerjasama kan pasti kalian juga sudah belajar di PPKN, di Bahasa Indonesia juga gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari kerjasama, yaitu rasa saling menghargai, membantu, melengkapi, kemudian prinsipnya kita tidak boleh egois gitu ya kalau bekerja sama, harus selalu mementingkan kepentingan bersama. Kemudian gereja pun begitu, kita pun begitu sebagai anggota gereja maksudnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota gereja? Ingat, gereja juga kita sebagai anggota gereja memiliki karunia yang berbeda-beda.
Misalnya ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar mengajar, ada yang pintar berdoa gitu ya, ada yang pintar menyembuhkan. Dalam arti apa? Miss Desi mengajak kalian untuk melihat pengalamannya orang-orang dewasa ya. Orang-orang dewasa itu kan hidupnya saling melengkapi kalau kalian perhatikan. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi apa namanya? Guru, ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi aneka macam profesi tapi saling melengkapi seperti itu ya. Nah, jadi gereja pun diharapkan seperti itu. Seperti semut yang saling melengkapi dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, nanti Miss Desi bisa tambahkan di dalam slide, kalian bisa pelajari lagi. Nah, jadi dalam kerjasama itu kan ada tujuan bersama. Lah, emang tujuan gereja apa? Tujuan gereja adalah membawa umatnya pada keselamatan. Kemudian gereja juga memiliki tujuan supaya umat semakin beriman kepada Allah. Kemudian tentunya juga bisa menerapkan iman itu tidak hanya sebatas dalam diri sendiri, dalam hatinya sendiri, tetapi bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari, bisa menjadi berkat untuk orang lain maksudnya ya. Maka kita bisa melakukan apa untuk sesama. Nah, jadi hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus ini membuat kita sebagai anggota gereja saling membantu, tetapi juga bisa membantu sesama meskipun tidak dalam gereja. Meskipun orang di luar gereja, maksudnya dalam kehidupan bermasyarakat, orang-orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda kebiasaan, juga kita bisa menjadi berkat untuk mereka. Nah, ada satu contoh yaitu persembahan janda miskin. Kalau di buku cetak kalian ada persembahan simbok ya, ada cerita tentang simbok. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa salah satu kebiasaan para rasul dulu adalah memberikan harta mereka kepada sesama yang membutuhkan. Kita bisa belajar dari persembahan janda miskin ini, kalian nonton sendiri videonya. Jadi, menurut Yesus, dia ini justru adalah orang yang istimewa, seorang janda yang hanya memberikan 2 peser uang yang dia miliki, gitu ya. Sementara orang-orang di sekitarnya memberikan sangat banyak. Nah, yang menjadi istimewa adalah kalau orang-orang memberi banyak karena mereka memang punya lebih banyak lagi. Tetapi kalau janda ini memberikan apa yang dia punya. Kalau dia punya cuma 2, dia berikan semua. Berarti seorang janda ini memberikan seluruh kepunyaannya. Nah, jadi sebagai bentuk bahwa dia benar-benar ingin membantu, benar-benar ingin memberikan yang terbaik untuk sesama, untuk Tuhan. Seperti itu. Itu prinsipnya ya. Nah, ini pertanyaan yang bisa kalian coba cari tahu sendiri ya. Tinggal di nomor 4 nih. Pertanyaan yang akan Miss Desi ajak kalian diskusi adalah bagaimana cara bekerja sama dalam gereja. Seperti tadi kita ketahui kalau gereja itu kan tujuannya supaya umat semakin beriman, supaya umat semakin bisa menerapkan tindakan kasih dan juga mencapai keselamatan gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus juga meminta kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi pelita yang menerangi sekitar. Berarti menjadi garam dan menjadi pelita itu tidak hidup untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain. Garam itu kan memberikan rasa asin untuk sekitarnya gitu ya. Air digaremin akan membuat apapun yang direbus jadi ikut asin seperti itu. Pelita juga pasti terangnya untuk semua orang. Kita pun seperti itu. Jadi diminta untuk menjadi berkat untuk orang lain. Dan kita diminta untuk menyesuaikan hidup kita seturut keinginan roh. Jadi harus mau melawan keinginan daging. Kalau keinginan roh berarti yang sukacita, damai sejahtera, kemudian sabar, lemah lembut. Harus melawan yang yang pecah bulan, kemudian iri hati, rasa benci dan seterusnya. Jadi diharapkan sebagai anggota gereja kita bisa memberikan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa lakukan untuk sesama dan juga untuk gereja. Kalau Miss Desi bisa mengajar, berarti Miss Desi berperan untuk mengajar dalam gereja, gitu ya. Kalau Miss Desi bisa menyanyi, Miss Desi ikut bertugas liturgi menjadi paduan suara. Kalau kalian bisa membaca dengan baik, kalian bisa ikut menjadi lektor, kalian bisa menjadi misdiner dan lain-lain.
Semoga Tuhan memberkati kita semua.